Jadi kita akan eh, coba mempraktekkan dulu ya. Jadi ini lagi pertama biasanya nih keuangan itu agak abe terhadap rekening koran ya. Jadi rekening koran itu wajib ya harus ada, harus hadir. Apalagi di lembaga zakat ya karena itu ada daftar-daftar donatur yang dia bayar zakat, bayar infak atau bayar wakaf ya. Itu penting, harus memastikan. Begitu juga semaksimal mungkin kita harus mengetahui siapa donatur itu, ya. Namanya ya minimal gitu kita masuk. Apalagi di wakaf itu bagian dari nazir yang harus wakif yang harus dilaporkan ke BWI ya. Kalau di lembaga zakat itu donatur ya, baik muzaki atau donatur yang biasanya dibagi dua, muzaki tetap atau insidental ya, donatur juga sama. Nah, itu diminta tulisnya itu kepada oleh regulator ya. Nah, kalau lembaga kemanusiaan tentu di laporan ini ya, pungutan uang dan barang gitu ya, itu juga bagian dari eh, list dokumen yang harus ada. Nah, maka penting sebelum kita menyusun laporan keuangan itu data base-nya dulu. Bahkan kalau saya memastikan dulu sebelum laporan keuangan dibuat ya itu semua transaksi yang ada di bank maupun di mutasi kas ya. Ini contohnya begini ya. Pada saat kita eh, mengaudit nih ya, di neraca tercantum misalnya, nah ini kalau ini berarti kan saldonya ada 3.240 gitu ya. Itu kas operasional yayasan. Kan itu ada di akun kas dan setara kas gitu ya. Kemudian dan setara kas itu kita bedah lagi mana cash on hand sama mana kas di bank gitu ya. Nah, kas di tangan kita misalnya ini operasionalnya ada 3.240 gitu ya. Ini dari mana nih neraca itu 3.240. Kan saya tidak hadir tuh per 31 Desembernya ya. Bahwa uang itu betul ada 3.240.000. Yang tahu kan orang bagian keuangan internal gitu ya. Maka salah satu dokumen yang harus ada ya adalah cash opnam di tanggal itu ya yang di sini dibuatkan bahasanya namanya eh ini ya di format catatan harian yayasan ya. Jadi kalau auditor atau siapapun nanya, bener nggak sih uangnya ada segini? Oh iya Pak, ini ada nih. Jadi yang 2.340 itu terdiri dari seribuan berapa lembar, 2.000-an, 10.000, 20.000, 100.000, sehingga totalnya segitu ya. Ini siapa nih yang ngecek? Oh, bagian keuangan sama disaksikan Pak waktu itu ada 2 orang ya nggak boleh sendiri itu nggak boleh sendiri karena kemarin nih saya eh, ini yang sekarang sedang mengaudit ya di eh, Bank Syariah di Riau ini eh, itu salah satu fraudnya itu dilakukan oleh teller ya. Teller ini mengambil uang yang ada di brankas. Ya kan dia kan memang kerjaannya di situ kan gitu. Cuma kenapa kok nggak bisa bisa nggak ketahuan gitu. Bahkan saya di DPS di BPR Syariah ya di Bintaro itu ada kasus bagian accounting nih bagian accounting. Dia kan megang data. BPRS kan pakai software ya, pakai sistem. Nah, siklusnya itu tahu dia kalau saya misalnya punya rekening di BPRS karena saya sebagai DPS gitu ya. Kemudian kalau saya mau nabung ya, ngisi di rekening di BPRS itu, saya transfernya bukan ke rekening saya atas nama BPRS, tapi ke rekening BPRS yang ada di bank, BSI misalnya ya, namanya BPRS Rizky Barokah gitu. Nah itu saya transfer tuh ke situ. Beda dengan ke bank ya, kalau ke bank kan ke BSI atas nama saya. Ini kalau BPRS karena belum online kan dengan nasabahnya. Jadi kalau saya mau ngisi rekening saya yang ada di BPRS, itu saya transfer ke rekening BSI atas nama BPRS. Dikirim buktinya,
baru tuh oleh orang BPRS tabungan saya nambah gitu, 1 juta misalnya. Ya, nah yang heran itu harusnya waktu saya menjurnal tabungan saya nambah, kalau di bank kan kredit nambah kewajiban gitu ya. Itu kan harus ada orang yang memverifikasi, ya, mengapprove bahwa benar uangnya atas nama tabungan saya itu udah masuk di rekening BPR. Itu nggak ada, ya. Nggak ada yang otorisasi. Akhirnya apa, orang accounting itu pura-pura seolah-olah ada uang masuk ke bank BPRS untuk transfer ke tabungannya dia. Sehingga orang tabungannya jadi nambah. Orang accounting bisa melakukan transaksi kan itu, mencatat. Tabungan dia nambah tuh. Kemudian dia ambil dari konter. Ngambil uang di rekening dia. Sampai 20 juta tuh. Gitu. Dampak dari ini nih gitu lah ya. Tadi ini di teller fisiknya diambil. Tapi kalau selalu pembandingnya accounting nih di sini wajib ada. Di jurnal nih. Tapi kalau dia ngambil uang di teller kan nggak matching kan kasnya gitu. Maka ini penting data pembanding ini. Saya berulang berkali-kali, tapi banyak yang masih abai. Kalau ngaudit itu nggak ada, nggak dibuat itu cash opna. Itu kalau di bank tuh wajib tiap hari tutup buku, bikin ini. Kalau di perusahaan tuh minimalnya sebulan sekali hari terakhir. Contohnya ini bulan Januari. Januari itu kan ada tanggal 31. Gitu. Nah di tanggal 31 nanti hari Jumat tuh setiap lembaga perusahaan bikin lakukan namanya cash opna. Cash opna. Dan cara ngisinya adalah ini diisi ya, jumlah ininya, jumlah lembarnya ya, ini udah dibikin rumus, hanya udah otomatis. Nah, accounting logam kalau ada ya, kalau nah accounting yang pentingnya di sini yang ini ya, total uang kas. Nah, accountingnya nanti ya, apa namanya, ulang ulang ini laporan keuangan, versi laporan keuangan di buku besar kas. Sama nggak antara uang fisik? Ya, bahkan kita tarik mundur lagi tuh. Audit saya bulan Maret. Tarik mundur, benar nggak tanggal 31-nya angkanya segini? Oke, ada nih Pak. Saya nggak yakin. Belum yakin. Bener nggak uang kas itu senilai, ini nilai 9 juta misalnya gitu ya. Atau kalau tadi kan nilainya salah satu mutasi kasnya ya. Satu mutasi kasnya senilai 3.240. Benar nggak ini? Dan sudah ada rekening, sudah ada cash opnamnya. Nah, iya, benar. Cash opnam dan mutasi kas itu menggambarkan kondisi fisik kas sesuai. Tar dulu. Saya akan uji dulu berapa saldo awal nih ya, tambah penerimaan. Ini rumusnya udah bener nggak? Ya kan udah tahu masih ya. Udah bener atau enggak? Kadang-kala ada yang rumus terputus. Rumus terputus. Ya, contohnya misalnya, eh, saya udah tanggal 7 tanggal 25. Tanggal 18 ada transaksi. Ya, berarti kan saya harus insert tuh, insert baris. Gitu ya contohnya. Nih, gini kan, insert baris. Ini kalau diisi transaksinya, ini nggak nyambung rumusnya ini nih, kosong nih. Nggak ada rumus tuh. Nah, dari 25 loncatnya ke 15. Ini kalau nggak hafal, insert aja nih jumlahnya nih. Ya nggak sesuai nanti hasilnya. Beda. Uji dulu tuh. Saya minta mutasi kasnya. Saldo akhir Januari, bener nggak jadi saldo awal bulan Februari? Debit kredit bulan Februari dijumlahkan sama nggak hasilnya? Ngujinya di sini. Oh, catatannya lengkap, Pak. Betul. Nah, saya baru masuk tuh ke jurnal. Mana bukti pendukung transaksi tanggal ini nih yang 30 juta gitu ya. Oh, ini Pak slip setorannya, ini slip penarikannya. Digunakan untuk apa nih? Uang muka tasakuran gitu kan 10 juta. Ada nggak tuh dokumen penggunaan-penggunaannya? Nah, itu baru proses auditnya. Ya, itu baru proses auditnya. Maka kenapa penting membuat laporan, apa pertama membuat, melakukan cash opnam di akhir bulan. Ya, ya ini nggak perlu dipraktekin bisa ya kalau ini ya, bisa semua ya. Yang terpenting itu mau melakukannya. Yang repot itu kan tidak mau melakukan, padahal bisa gitu. Kalau nyusun laporan uang, lu nggak bisa nyusun laporan keuangan gitu kan, nggak jadi laporan keuangan transaksinya banyak segala macam.
Oke, karena rumit lah laporan keuangan wajar gitu ya. Tapi kalau ini gampang tapi nggak dilakukan, nah itu berarti kan emang niat, tidak ada niat, gitu ya, tidak ada niat. Ada pertanyaan dulu ngisi ini ya. Dan saya bertanya nih, ada nggak di sini yang sudah melakukan itu tiap bulan? Ada nggak? Membuat cash opnam. Ada nggak nih Mbak? Mbak Meli udah melakukan nggak Mbak Melis? Belum, Pak. Tuh. Belum, Pak. Soalnya kita masih pakai bank semua, Pak. Tidak ada cash Oke, tapi mutasi out. banknya dibuat nggak? Mutasi banknya kebetulan enggak juga, tapi kayak cash Di aja sih, download Pak, nggak yang atau Excel? misalnya. Excelnya di Oh, download ada. nggak? Kalau PDF kita selalu download, Pak, tiap bulan. PDF tapi PDF, ya. iya, Harus PDF. lah. Kalau PDF tuh buat arsip ya. Tapi kalau buat transaksi konting harus yang Excel. Oke, Di Pak. banknya di bank apa, Mbak Melis? Bang, Desi, Pak. Ah, BSI itu bisa 4 format ya. Saya tahu ya Hmm, caranya ya. Nggak harus saya yang praktekkan ya. gimana? BSI itu Ya. waktu kita buka rekening koran ya dari tanggal sebulan-sebulan biasanya ya. Dan usahain kalau ngedownload rekening koran akhir bulan ya. Jadi ya hari akhir hari jadi biar full. Itu bisa formatnya teks, PDF, Excel sama CSV ya untuk program untuk migrasi program data. Itu BSI begitu. Tapi jangan cuma di-download selesai, tapi harus dibuat mutasi kasnya. Ya, minimal Oh, iya. punya format Excel-nya. Ya. Oh, iya. Soalnya Nih, saya kalau cuma saya, itu doang sih. hmm, Cuma kayak kas doang. Jadi tuh saya di kayak operasional. Jadi bank itu kayak kas. Jadi apa uang yang ada di bank itu ya itu sama dengan yang di operasional gitu. Terus tuh adanya ya hanya itu ya. Tapi transaksinya harus ya dipantau. Tadi harus dipantau. kalau Contohnya transaksi ini, ya sih kita ada program-program gitu Pak. Jadi kayak kalau nah, misalkan transaksi program misalkan beli ini ternyata ini buat program ini ke program A. Jadi saya masukin ke program A kayak gitu sih Pak. hmm, That's emang planning. itu aja ya. Jadi biar keseluruhan ini, saya pertama download dalam bentuk Excel semua nih, ya. Saya kemarin tahun baru itu saya ngedownload per malamnya nih takut ada hang up gitu ya. Tapi kan itu belum ada bagi hasil ya, bisa berubah tuh. Maka download lagi tanggal 1 Januari. Ya, di download. Ini dalam bentuk Excel. Kan enak nih, udah buat kerja nih pakai ini ya. Tinggal buang-buang. Tapi posisinya kalau ini debit kreditnya masih ini ya. Kalau narik di kredit, kalau store di apa? Kalau store di kredit, kalau narik di debit nih. Kalau ini ya, gitu ya. Iya, Kali ini. Nah, makanya kan jadi kebalik kan, gitu loh. Karena ini catatan bank bukan catatan kita. bang. Tapi kalau mutasi yang kita buat adalah harus kalau setor adanya di debit, kalau narik di kredit. Dibalik jadinya posisi. Supaya ngejurnalnya nanti enak. Jadi logika itunya. Ya, jadi mutasi kasnya sudah di-download ya, tapi belum dibuat mutasi bank kayak gini ya. Gitu. Ini Iya. mereformat silahkan dari Excel tadi gitu ya silahkan. Iya, boleh Pak nanti di share ke Nah, saya. termasuk kontrol rekening koran ya dipastikan ya rekening koran dilakukan juga itu udah dilakukan. Oke, selain saya pengen tahu dulu nih di Bu Ai Bandung sudah bikin nggak cash opnam? Kemarin sempat Pak, halo ada suaranya nggak Pak? Jelas, suaranya jelas. Kemarin teh sempat Pak yang pas Desember nyobain kan karena emang formatnya si file udah dikirimin. Cuman cash opnamnya secara di cash on hand-nya aja sih. Belum ke yang lainnya Pak. Oke, tapi cash on hand-nya ada ya per 31 Desember. Ada, tapi kayaknya emang nggak disempurnakan sih, cuman ngecek doang gitu Pak. Terus Nggak dimasukin buat ke yang berita acaranya dong, nggak tadi. Rincian lembarannya ada disaksikan tuh semua. Kemarin kan hari Rabu ya ininya. Rabunya tanggal 1 ya. Enggak satunya hari apa? Selasa Rabunya kemarin. tanggal 1, Hari tiga Selasa satunya ya. hari Selasa Pak. Jadi pas hari Selasa sebelum pulang gitu ya, semua orang keuangannya tugasnya harus buat cash opnam, dihitung semua. Bahkan advance Kalau advance. petugasnya cuma satu orang gimana, Pak? Nah, itu
Kalau auditor mah patut dicurigai karena disesuaikan nanti. Gitu ya. Makanya harus ada atasan atau siapa sejawat ya. Intinya gini, memastikan itu inilah uang fisiknya segini gitu ya, dicatatnya segini gitu kan. Kan sekarang kalau sendiri mah uang fisiknya misalnya 1 juta gitu ya, dicatat 2 juta supaya sama dengan accounting. Bisa nggak begitu? Bisa kan? Bisa tuh Atau, Pak. atau kebalikannya ya, uangnya cuma 2 juta, dicatatnya 1 juta tuh, bisa kan? Kalau Bisa nggak ada Pak. yang ngontrol ya, kalau nggak ada yang ngontrol. Tapi kalau 2 orang, kadang dua-duanya sekongkol, itu lain lagi ceritanya gitu ya. Tapi minimal, oh 2 orang ini loh ya, saya udah hitung ya, uang fisiknya segini, 100 ribu ada 10. Bagusnya tuh ngitung lagi nih si yang satu yang nyaksiin. Oh iya, oke 10 catat 10. Kemudian yang ininya ada berapa Kalau nih? Nah, sampai recehnya tuh catat masuk situ dua 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 tuh dicek, nanti baru ditandatangani. Jadi pertanggungjawabannya berdua. Ya kalau soalnya berdua, kemarin cuman hmm, cuman ngecek aja Pak. Udah gitu kan nggak dimasukin ke format yang hmm, Bapak tadi kasih tahu kan ya pas di share screen. Soalnya kan ah, belum ada tuh kalau yang di hmm. kemarin mah cuma aku ngecek doang gitu Pak. Oke, Nah, setuju. kalau pas case of name-nya pakai yang itu tetap, tapi pada kenyataannya case-nya udah dipakai di Januari ini gimana Pak? Lain lagi ceritanya itu memang untuk dipakai Oleh silahkan, lagi ya. tapi yang saya ingin pastikan itu kan ngangkat di angka pertanggalan neraca kan, di tanggal 31 Desember bahwa uang cash di laporan keuangan ada senilai itu. Buktinya berita acara. Ya Januarinya dipakai lagi silakan. Nah, itu masuk kan ke mutasi kas lagi kan Januari, tanggal 1 pakai buat ini, tanggal 2 pakai buat ini. Ke tanggal nanti kan kita uji lagi tuh nanti. Kita uji juga, saya ngaudit di Februari misalnya. Ditarik mundur tuh saldo, namanya apa, prosedur cash opnam di pada saat saya ngaudit ya. Misalnya 15 Februari saya ngaudit, itu biasanya ngecek itu dulu. Cek langsung on the spot ya, berapa hari ini ada uang kas, gitu kan? Nah, ngitung kan, dia belum dihitung kan, pokoknya hari ini ada berapa ke bagian keuangan. Setelah itu minta dong peti cashnya, ya, apa mutasi kasnya. Oh, hari ini ada 10 juta, ditarik mundur nih dalam 2 bulan itu sampai 12 setengah sampai 1 Januari awal, saldo awal sama nggak dengan saldo 31 Desember. Kan ngujinya nguji ujung 2024-nya ya, dari transaksi Januari 2024 tanggal 1 Januari 2024 diuji dengan saldo akhir 31 Desember 2023 gitu ya. Nah, 31 Desember 2024 diuji, karena saya nggak hadir kan, tadi takutnya kong kali kong dua-duanya tuh, kong kali kong kan. Saya ngaudit bulan Februari, tanggal 15 misalnya. Hitung hari ini uang kas ada berapa. Minta mutasi kasnya sampai dengan 1 Januari sama nggak dengan saldo di berita acara. Gitu caranya ya. Maka, tapi kalau mutasi kas nggak ada, opnam nggak ada ya, itu kan hanya yang bersangkutan sama Allah Subhanahu Wa Taala aja yang tahu kan. Gitu. Auditor tidak hadir. Gitu auditor saya kan tidak pakai panca indera keenam gitu. Saya kemampuannya masih minimalis kan, harus hadir memeriksa melihat, tidak mau tanggal sekian di uang sekian. Nggak bisa begitu kan, gitu kan. Nggak bisa begitu. Tapi saya ngecek Tapi Pak kalau mana. kalau seperti itu, kalau Hmm, seperti itu ya Pak, kan hmm, eh, di case of name nih kemarin itu contohnya, memang maksudnya ah, teh lembarannya berapa gitu kan, logamnya berapa. Tapi memang tidak ah. ada berita acara. Terus pada realnya si eh, kasnya itu dipakai untuk operasional lagi di Januari. Tapi kalau memang mau ada berita acara bisa ditarik seperti itu ya Pak. Yang penting ada catatannya eh, pas atau enggak gitu sih saldonya. Kemarin waktu habis dihitung yang dilakukan apa setelah dihitung? Nggak, nyatet nggak? Nyatet Pak, nyatet maksudnya teh si lembar lembar Oh, nominal ada ya, sekian ada berapa? ada catatan Ada, itunya ya. Mm-mm. Cuma ada bentuk Pak. dari acara dan sendiri ya untuk arsip aja dokumennya. Iya, ya betul Ya, itu betul. minimal begitu tuh udah bagus minimal itu ya. Tapi ke depan
Karena tadi ini kan ada namanya sistem pengendalian internal kan, itu namanya lemah pengendalian internalnya, itunya perlu ekstra gitu, resiko tinggi karena dilakukan sendiri, tidak ada saksi. Nanti ke depan makanya pertama POM-nya harus standar, setiap bulan gitu ya, dilakukan setiap bulan ya, setiap akhir bulan. Yang kedua tadi selalu ditandatangani berdua. Itu silahkan siapa, bagusnya dengan atasan, supervisor gitu ya, atau pengurus tuh. Saksikan ya bagusnya. Tapi minimal berdua. Tapi minimalnya ada dulu catatannya gitu ya. Masalah standar atau enggak belakangan gitu. Nah, tapi kalau udah dikasih tahu 2025 ini ya, Januari, Februari, Desember, POM-nya udah punya gitu ya. Kemudian udah dikasih tahu masih lempeng. Nah, itu masa curiga, ada niat tidak baik tuh. Karena kalau dilakukan takut ketahuan. Gitu ya. Ada yang begitu tuh. Tapi ada yang memang lalai aja, tidak nggak penting gitu kan. Nah, di audit ini kita nggak ditanyain gitu kan. Nah, tapi karena kita udah ikut pelatihan, POM-nya udah dikasih ya, udah dikasih tahu kapan ini setiap bulan harus ada gitu ya. Kenapa harus setiap bulan? Supaya kalau ada selisih nggak terlalu jauh yang mencarinya. Dan tadi tuh sekali lagi namanya mutasi kas dan mutasi bank dikerjakan itu pada saat terjadi transaksi, bukan pada saat akhir bulan ya. Nah, justru nanti apa namanya mutasi bank ini ya operasional bank nih nanti diadu dengan rekening koran gitu. Kan di sini kita nggak nyatet pendapatan bagi hasil kan, tidak nyatet pajak, bayar administrasi internet banking misalnya kan. Nah, itu di input setelah kita dapat rekening koran. Maka titik komanya juga harus sama dengan rekening koran. Nah, yang saya nggak habis pikir juga, saya juga bingung. Itu di rekening koran, saldonya nggak sama, tapi transaksinya sama. Ini sampai berkali-kali ini rumus saya yang salah. Tapi di rekening korannya begitu tuh, saldonya itu beda. Ya, gitu. Itu yang saya akhirnya ya kita harus ikut yang sesuai. Di mana kejadian di mana seperti itu. Ya bisa dipahami ya, bisa dipahami ya. Ada nggak di sini yang sudah bikin case of 6 standar di tanda tangan berdua? Ya, ini Bu Fatima sudah connect ini Bu Fatima. Saya belum tahu nih dari lembaga mana Bu Fatima ini. Ya, dari Stikes Kamus Arunika, Pak. Oh, Masya Allah. Terima kasih Bu Fatima. Dari Setikes mana Bu? Kamus Arunika di Kota Palopo, Pak, Sulawesi Selatan, Oh, Pak. di Palopo. Tadi Ya, tapi connect tadi pagi ya, nyambung ya. ya, ya, Pak. Oke. Ininya apa nih? Stikesnya ini maksudnya dari lembaga, dari Stikesnya langsung nih ikutnya. Ada yayasannya, Pak. Oh, karena ada yayasannya ya. Berarti yayasan punya lembaga pendidikan perguruan tinggi ya, Stikes gitu ya. Ya, Pak. Oke. Selain perguruan tinggi ada aktivitas apa lagi Bu Fatimah di yayasannya? Ah, cuma ini perguruan tinggi. Penting aja ya. Ya, Berarti aktivitas yayasannya mungkin cuma rapat gitu ya. Ini nggak terlalu banyak ya. Nah, ya. tapi Bu Fatimah di Stikesnya juga. Iya, Pak. Nah, di bagian apa di Stikesnya mohon maaf? Bendahara, Pak. Bendahara. Setiap bulan sudah melakukan cash opnam seperti format yang tadi. Hai, belum, belum, Pak, belum. Loh, apalagi kampus ya harus nih. Tiketnya oh, karena ini ya kebidanan ini berarti akan gitu ya. Selatan, Pak, ya. Kan ada ekonominya. Saya kemarin kebetulan audit ada stikes mau alih status jadi universitas di Bogor gitu ya. Ya memang mirip-mirip lah agak amburadul gitu catatannya. Nah, sekarang apalagi harus akreditasi kan Mbak, itu harus audit wajib kalau akreditasi itu sekarang nih. Iya, Ya makanya nanti kalau perlu pendampingan untuk nyusun laporan keuangan boleh ya. Oke, Bu Fatimah, backgroundnya accounting, ya, Pak. background pendidikannya accounting Bu Fatimah, Iya, Pak. ya, Iya, zona akuntansi, Pak. akuntansi, masih aman lah, masih aman ya, kita nyambung. Oke, baik. Eh, jadi oh ya, formnya udah kita kirim ya semuanya ya.
Pak. Eh, Kalau Bu Jana dan Wakaf Bogor sudah melakukan? Kalau kami base-nya ini sih Ustaz karena memang kebetulan yayasannya, masa kami orang yayasan tuh base di Bogor, sementara di Hmm. lapangan itu tim itu mereka adanya di kabupaten ya lumayan jauh. Biasa kita base-nya rekening aja. Jadi semua semua Hmm. transaksi itu kita usahakan terrecord di rekening. Kalaupun Oh, ada yang sampai ke tim lapak, mereka harus ngirimin rinciannya apa aja gitu. oke. Nah, nanti yang tim lapangan itu dibikin mutasinya tuh. Dia kan kalau nerima dari Bu Jana sekian ya benaran nih, gitu kan. Misalkan biasa itu sama kalau ditransfer ke rekening yang bersangkutan ya, ke rekening individunya ya. Karena orang lapangan misalkan transfer, tapi bukan atas nama lembaga, rekening program lah gitu ya, atau kegiatan. Nah, itu perlakukan sebagai cash ya. Karena tidak bisa memunculkan laporan keuangan rekening koran atas nama pribadi. Jadi, nah dia suruh buat tuh ini, jadi nerima Bupati mah misalkan 10 juta hari ini digunakan untuk ini beli konsumsi sewa nganter segala macam tuh. Nah itu bisa dibuat mutasi cashnya ya Oh untuk gitu. memudahkan Jadi ngontrol buktinya. Ya oh iya ngontrol iya iya. bukti. Karena Jadi jangan cuma buktinya doang, dia rinciannya harus dapat. Pakailah mutasi kas ini gitu di oh iya lapangan iya iya. masing-masing. Nah, Nah, iya yang ingin saya tanyakan Ustaz, ya. kayak tadi, untung ya tadi saya agak-agak kelewat ya. Kan Hmm. kalau base-nya rekening kita kan ada banyak biaya-biaya lain tuh ya kayak biaya transfer beda Ya. bank lah. Atau kalau pakai flip ada biaya berapa rupiah doang gitu. Terus Hmm. nanti ada Hmm. pajak kunci hasil itu nanti masuknya pas kapan ya? Itu masuknya itu per setahu saya nggak loh. Kalau biaya admin tuh biasanya tanggal ada yang berbarengan ya di malam, ada yang mungkin tanggal 2 biasa gitu. Tapi setahu saya itu terakhir bagi hasil itu misalnya tanggal kemarin 31 Desember itu kan hari Selasa. Nah, itu malam Hmm. Rabu pukul 00 setelah 00 ya itu closing dulu. Biasanya itu tanggal 1 tapi adanya di akhir Januari, akhir Desember. Makanya eh, bagi hasil itu akan didistribusi oleh bank. Itu kan bank akan mengclose dulu tuh malam akhir bulan ya, pukul 00 ya, pukul 00. Maka saya punya staf sama alumni kita yang kerja di dulu Bank Syariah Mandiri. Setiap akhir bulan dia nginep bagian konting, dia nginep di kantor. Karena dari jam 10 mungkin dari sore itu udah memastikan semua cabang transaksi oke semua ya untuk di close tuh dia approve di malam tanggal 00 ya. Nah, setelah itu langsung di running perhitungan bagi hasilnya. Nah, itu muncullah di tanggal 1-nya tapi ada di bulan ini contohnya nih ya, kita buka ya yang rekening koran ya. Nah, ini kita lihat nih. Kalau administrasi belum ada, nah dia di malam 31-nya nih ya, 31 masih masih ada 31 nih. Akhir bulan ya, bagi hasil atau bonus. Bagi hasil atau bonus. Itu di 31 keluar tuh. Oke. Tadi yang ditanyakannya apanya nih? Waktunya atau apanya nih? Nyatetnya. Nyatetnya. Hmm. Kalau saya Nah, mah kalau cuma tadi yang dicontoh dahin ini aja langsung. kan, transaksi banknya kan. Nah, ya. Terus kalau ada tadi ada biaya admin, ada kalau kita Ya, transfer beda bank kan kadang kena 6,5, oke. kadang kena 2,5 dan Yep. lain-lain. Atau kalau pakai flip gitu kan itu kena Oke. 50 perak gitu. Ya, itu kita nggak tahu waktu transaksi ya, tahu kan? Di mutasi kas tuh cuma tahunya kita transfer 5.000 apa 500.000 gitu kan. Udah transfernya Ya, beda bank dan sudah melebihi batas kan. Itu tidak semuanya gratis kan. Dia hanya 5 juta per harinya itu gratis ya. Tapi kalau sehari udah transfer kita melebihi dari 5 juta otomatis kena bayar ya. Sekarang 2.000 ya, dulu 2.500 waktu belum ada BI Fast. Yang kedua, kalau transaksinya dalam sebulan belum 10 kali. Nah, transaksi ke-11 dia akan kena tambahan waktu kalau mau gratis ya. Kalau belum 5 juta nih,
tambahan waktu dari 10 menit jadi 20 menit tuh agak lama gitu. Kalau nggak mau nambah tarif. Tapi kalau tetap 10 menit ya, transaksinya belum 5 juta, kita ingin tetap 10 menit, nah itu ada tambahan Rp900 gitu ya, kena biayanya. Gitu. Tapi kalau kita klik, oke kita nambah waktu aja, ini 900-nya nggak ada. Gitu. Ya, Nah, misalnya dalam tidak Ustaz. konteks mencatat jurnalnya dulu ya, tapi memindahkan dulu transaksi rekening korannya nih Mbak ya. Kan nanti di rekening korannya ada tuh, Mm-mm. misalnya dia apa transfer 5 juta, biaya transfer dari bank 2.500 gitu. Nah, si Mm-mm. 2.500 ini tetap dimasukin juga di catatannya, atau nanti ada waktunya kapan dia dimasukin lagi. Tuh berarti berarti sudah mentransfer 5 juta 2.500 apa gimana gitu. Terus saya Oh, agak-agak nanti. bingung ya Kalau saya gini Mbak, pas min. kalau kalau nginput itu kan di input yang 5 jutanya gitu, 2 jutanya gitu ya. Nah, kalau yang biaya transfernya itu masuk ke administrasi bank. Biasanya nanti diadu dengan pendapatan bagi hasil netnya gitu ya, dikurangi. Nah kayak gitu ya. Kalau di lembaga zakat itu jadi beban amil. Ya nggak boleh penyalurannya 2 juta 2.500 misalnya. Itu harus beban amil operasional, ya, operasional amil. Ya Jadi maka memang harus dipisah ya, dipisah ya dipisah. karena transfer dia penyaluran 5 juta gitu kan ada biaya 2.500. Nah itu 2.500-nya jadi biaya operasional. Ya kalau Jadi ketika akunnya bikin hmm, Jadi ketika bikin laporan, maksudnya ketika kita mindahin dari rekening koran ini, nanti memang hmm, eh, nggak boleh angkanya yang semuanya itu jadi harus dipisah gitu ya. Berarti dari transaksi 5 juta dengan biaya admin 2.500 2.500 itu 5 jutanya adalah saya tadi untuk apa, terus nanti dikumpulin tuh semua yang operasionalnya itu judulnya adalah operasional operasional bank misalnya 2.500 oke, berapa berapa gitu. Dikategorikan sendiri gitu berarti. bentar. Waktu kita nginput ini, contohnya nginput ini BSI ya, gitu ya, itu harus persis plek seperti rekening koran, gitu ya. Cuma kan kalau yang di luar administrasi kita lakukan waktu transaksinya, bukan akhir bulan setelah dapat rekening koran ya, yang narik store yang kita tahu nih. Nah, kemudian termasuk administrasi itu kan kita nggak tahu tuh ya, karena belum dapat rekening koran, kita nggak input tuh, gitu ya. Nah, setelah kita dapat rekening koran atau mendownload nih kita misalkan tanggal 1 bulan berikutnya download terima begini, itu direvisi, Mbak. Apa namanya? Revisinya di mana? Kalau di sini ya, di sini. Ini di reportnya ya, di sini nih, di bank nih. Di sini ini tidak bisa input titik koma ya, termasuk 0, koma di belakangnya. Karena ini hanya ini semua ya, udah otomatis tuh. Tidak bisa ngintuk misalnya 0,5 nggak bisa nih. Bulat harus bulat di sini ya. Harus bulat. Tapi waktu di sini dibuka nih hasilnya, nah ini bisa manual, di input komanya. Ya, masuk di insert juga tadi tuh yang belum ya, mau di insert sesuai tanggal. Tapi ingat rumusnya harus di copy ini atau udah dibawa aja juga nggak apa-apa, nggak ngurut tanggalnya gitu ya. Yang penting semua transaksi harusnya itu copy paste, mutasi bank itu harus sama dengan rekening korannya. Ini mindahin dulu ya, saya belum dalam konteks menjurnal ya nih. Kita kalau menginput mutasi bank itu sesuai dengan transaksi yang ada di bank. Nanti hasilnya 100% harus begini transaksinya ya. Cuma ini kalau saya buang nih, yang saya pakai itu cuma kolom waktu transaksi tanggal ya. Pengirim, penerima ini juga saya buang yang untuk saya buat ini kan ya. Yang saya ambil nih ini deskripsinya sama debit kredit dan saldo. Itu yang harus sama persis ya. Jadi administrasi di sini 304 ya dicatat sesuai dengan rekening koran dulu ya. Nah, baru nanti kenapa digabung semua jadi beban administrasi, pendapatan administrasinya itu dalam akunting nanti ya. Pelakuan akuntansinya kan itu jadi pendapatan lain-lain ya administrasi bank ini beban lain-lain bebannya. Nah, tinggal diadu saja gitu. Oke, kira-kira gitu ya yang sudah jadi aduannya dua ya. Rekening korannya ditertibkan, di checklist tuh, dikontrol rekening koran, ya mana yang renter sama. Yang kedua diambil dari
di input ya, bukan di koleksi nih rekening koran itu ke mutasi bank. Harus sama itunya. Sehingga nanti menjurnal, bahkan kalau ini kan bisa dimigrasi ya. Oke, kira-kira begitu ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan praktek. Boleh mungkin dari Ibu Melis dulu, Bu Melis boleh share. Tadi yang belum bisa siapa, Bu Melis atau siapa, Bu Gina? Yang belum kebuka Yang tadi. aku, Pak, Nggak bisa belum, Pak? saya coba share screen ya Pak ya. Share. Barusan tadi kebuka, cuman agak Ya, loading. biar sekalian praktek. Boleh satu-satu ke bagian semua giliran. Mana? Oke. Nah, ini ada D-nya nih ya, ada D-nya. Udah dipindah ke D, Mbak, belum? Itu mah ini Pak flash disk. Oh, USB ya, USB. Oke, Iya sama Pak. diklik Cuman ininya yang nih ini ya. mah bisa. Yang diperbesar dulu, diperbesar di full. Oke, coba input transaksi. Ah, udah bisa. Udah bisa. Oke, sekarang close dulu, close dulu. Tapi Hmm, kenapa? ini Close tuh Pak, namanya pada saat namanya kita input kayak ah, gini, ah. nggak langsung keluar gitu, harus ke sini dulu ya. Iya di input dulu nanti. Makanya kita pelajari dulu. Close dulu, close dulu, close dulu. Yang lain perhatikan ya. Kita akan mulai praktek. Ke utama dulu. Kita akan kosongin dulu nih, kita akan kosongin dulu. Nama lembaganya boleh Mbak di input sesuai dengan lembaga masing-masing. Eh, Kita akan kosongin dulu, pastiin. langsung Tahunnya ke sini aja 2025 Pak. diganti. Ya, langsung di situ. Di atasnya Mbak kalau nginputnya tuh boleh di itu. Biasalah ini manual ya. Yang lain ngikutin ya, siapin semua ya. Ininya per 12 Pak atau tahun sekarang? 31/12/2025 ininya. Kita kan ini nanti per akhir tahun. Oke, banyak enter ya. Oke. Ini eh, coba Mbak dihapus dulu yang 10 juta sama 14 juta lagi bawahnya. Oke, lihat di dashboardnya, geser ke kanan, masih ada angkanya nggak di dashboard? Nol semua ya. Ini Kosong berarti Pak. formnya udah kosong nih. Coba yang lain dilakukan semua. eh, Benar sudah kosong, tidak ada ini ya. Berarti udah, saya mau hapus takutnya ada transaksi yang belum terdelete. Isi Mbak 10 juta kas operasionalnya. Kas operasional yayasan Pak. Ya, Pak, kalau ada yang belum terjelas gimana tuh, Pak? sebentar Iya, dulu. ini. Yang lain ada yang angka nggak? Ada nggak muncul angkanya nggak setelah di delete saldonya? Ada, Pak. Ada nggak? Ada sih, Pak. Hah? Masih ada. Tanya. Oke, izin Bu Ai, ini dulu stop share dulu. Baik Pak. Ini siapa yang ada angkanya? Siapa? Aku, Pak. Saya, Pak. Boleh share screen, Bu Melis? Coba share screen. Yang itu belum, Pak. Oke, udah nol semua, berarti sudah. Berarti di kas operasional itu ya. Iya, di Kas. sini, Pak. Oke, sekarang ini input transaksi udah bisa, input transaksi. Input. Udah. Oke, close dulu, close dulu. Udah aman ya. Nah, sekarang pilih nih yang panah, kas operasional itu. Kas berarti itu kas operasional yayasan. Iya. Pindah dulu ke yang lain. Dia nggak mau kayak dulu, klik, balik lagi, klik kas operasional yayasan sekarang ke atas, ke atas. Itu ya. Oh, Oke. iya. Tadi nggak Jadi bisa. gini, hati-hati ya kalau ngedelete hanya nggak,
tanggal Apa, Kak? sampai dengan kredit. Saldo nggak boleh, itu rumus ya. Oh, Jadi tanggalnya di delete, keterangannya di delete, keterangannya juga, ininya di delete angka ininya. kayaknya. Udah nol ya. Sip. Oh iya, oke. Oke, Kak. disimpan dulu semuanya. Coba udah. Artinya ini untuk Sesek ya, Pak? form. Oke, di save dulu ya. Ini Ini saya sesek ya, semuanya Pak? pastikan nol semua untuk menyimpan, kecuali kalau saldo kan gampang ya, kalau transaksi, supaya kita punya form yang kosong. Ya, form yang kosong. Oke, semuanya pastiin dulu. Tadi caranya dengan saldonya dihapus semua, angkanya ada yang muncul nggak di dashboard. Nah, itu berarti kan ada transaksi. Nah, caranya tadi di delete dulu. Tapi delete jangan sampai mendelete kolom saldo. Itu rumus. Nanti nggak jalan. Yang hanya boleh di delete itu tanggal, keterangan, debit, kredit. Saldonya jangan sampai. Balik lagi tadi ke Bu siapa tadi? Bu Ai. Siapa tadi yang ini? Bu Melis. Tadi yang awal? Mau saya lagi, Pak. Ya, mulai lagi. Kita praktek. Diikutin semuanya ya, bareng-bareng ya, kan nanti giliran. Saya ingin ngecek juga yang lainnya sama nggak angkanya. Oke, jadi kalau ini nanti butuh yang lain tinggal nambahin aja ya. Cuma kalau saya eh, di diklasifikasi bahwa tiketnya di atas semua, banknya di bawah semua. Kemudian kenapa ada bank BSI 234? Itu salah kalau saya 234 itu 3 digit terakhir nomor rekening. Gitu ya. Kemudian baru jenis operasi jenisnya apa nih gitu ya. Kira-kira gitu. Oke, ini 10 juta yang kas operasional sekolah diisi 15 juta. Sama-sama semuanya diisi. Nah, ini ngisi ini tidak bisa pakai koma ya. Kemudian kalau nol komanya sih masih bisa. Coba diisi Baitul Mal itu 5 juta. Oke, Najir Waka operasionalnya itu 12 juta. Semuanya diisi ya, ikutin. Yang itu ada 100 juta. Terus ke bawah, itu 1 miliar. Nah, ke bawah 200 juta, 300 juta sampai itu tuh, di 100, 400. Oke, lihat sekarang pastikan di dashboardnya sesuai dengan yang diinput di sebelah kiri. Sesuai semua ya. Oke, sesuai semua. Oke. Nah, sekarang saya bacain dulu soalnya ya. Di sini kita akan menginput studi kasus. Di data awal itu, misalkan tanggal 1 Januari ya, Yayasan pada saat pendirian Yayasan Al-Islam menerima hibah. Ya, asumsi apa tadi? Kalau kita berdirinya 2024, berarti kan 2005 ya, nol semua tuh nggak ada saldo. Ini asumsi udah ada saldo, tapi ini apa namanya? eh itu untuk memastikan aja. Atau mungkin eh nah, kita nolin aja deh Mbak semuanya ya. Ini udah untuk ngecek aja. Semua udah sama ya. Bahwa di input saldo di sebelah kiri di dashboardnya muncul angka sama ya. Nggak selisih ya. Oke, lihat aja. Oke, nah sekarang kalau ini asumsi kita mendirikan di 2025 gitu ya, 2025. Input transaksi Mbak. Nah, kita mulai dari penerimaan setoran dari perhiasan 500 juta. Di sebelah mana, Pak? Oke, ini milihnya di kas operasional dulu ya, yayasan ya. Klik. Oke, tanggalnya tanggal 1 2025. Oh, belum milih dulu. Di sini. Oh, jangan dulu input. Jangan dulu, close dulu, close dulu, close dulu, close dulu, close dulu. Close, kembali ke itu. Aba ya, tunggu Aba dulu ya.
Sama, oke pilih kas yayasan, operasional yayasan. Salah, salah, salah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, tanggalnya sebentar dulu. Ngikutin semua dulu ya. Semuanya pasti ngikut dulu ya. Pastiin ya. Ini tanggal 1 bulan 1 2025. Ganti yang 8-nya aja. Di di manual, Pak? Ya, itu udah dulu ya. Keterangannya setoran modal hibah dari pendiri. Nanti kalau mau pakai bahasa yang sudah saya buat silahkan ya disesuaikan yang ada di keterangan itu. Berarti ini kas masuk atau kas keluar? Pak. Masuk, Pak. Oke, berapa tadi? 500 juta. Oke, input transaksi sekarang. Oke, close dulu ininya kotak ini ya. Lihat. Oke, sudah masuk ya. Ah, tadi nggak kehapus tuh Mbak ininya Mbak tuh. Apa namanya? Tanggalnya ini. Yang barusan kan? Tanggal satunya. Barusan. Jadi ke ini. Nggak apa-apa sih. Tadi kehapus dulu. Tadi udah input tanggal terus input transaksi kan? Sempat itu. Oh, jadi emang harus dihapus dulu satu-satu ya. Semuanya sewaktu awal. Terus kosong. Dia langsung ke baris kedua. Itunya. Tapi saldonya kan apa? Dicobain Ya, aja ya, Pak. oke, yang lain ikut sudah sama semuanya balik ke halamannya ke ini Mbak ke dashboard. Ini dihapus lagi nggak, Pak? Dicobain lagi nggak, Pak? Kalau mau coba ini hapus dulu aja semua. Hapus dulu dari dua-duanya tuh. Tanggalnya semuanya sama angkanya. Setorannya dihapus, 500 juga dihapus. Kembali ke awal. Input ulang lagi. Input transaksi, pilihnya kas operasional, tanggalnya jadi 01. Tinggal ganti aja tuh yang 01 ini. Setoran itu semua ikut ya sama semua. Soal modal hibah dari pendiri. Mau atas nama siapa boleh, enggak juga. Nanti ikutin keterangannya yang ada di situ. Masuk 500.000. Oke, input transaksi. Udah benar ya? Udah benar. Karena ini dianggap awal berdiri kita nggak input saldo awalnya ya. Gitu. Jadi dicatat di transaksi. Bedanya gini, kalau transaksinya tahun lalu, nah itu diinput di saldo awal. Tapi kalau yang berjalan, berdiri tahun ini, itu seperti itu. Perusahaan baru. Saya pengen tahu dulu, boleh Mbak Ai keluar share screen? Bu Di Melis stop boleh? aja, Pak. Hah? Ya, stop share. Bu Melis sudah bisa? Oh, sudah Pak, sudah. Saya ngikutin Pak. Lama ya? Sudah aman. Sama, saya ngikutin Oke, Pak. nah sekarang saya akan share screen soal ya, kemudian dikerjakan. Ingat hati-hati nih, apa namanya ya, kalau ditransfer berarti uangnya dari bank, milihnya bank operasional. Nah, yang nomor 4 itu bikin satu aja, beli peralatan kantor ya. Sebenarnya sih kalau mau based on bukti boleh aja sih 11, 900, 300 silahkan. Kalau mau ini karena nanti kan ada penyusutan ya. Mungkin dibikin tanggalnya sama aja semua nih. Enaknya ini aja beli meja kantor gitu kan. Berapa? 4 buah 960. Dibikin satu-satu tanggalnya satuin. Yang enak dirinci. Silahkan dikasih waktu eh 20 menit ya. 20 menit. Ini masukin semua nanti kita bahas. Nah, karena besok Oh, nih ini akan dijadikan jurnal oleh Pak Miko. Nah, jurnalnya kan udah saya buat kan jurnalnya. Nanti penjelasan jurnal. Tapi ini cara ngisi ini dulu. oke. Oke, Oke, berarti ini silakan. belum sampai ke jurnal itu ya Pak? Jurnal rumah Ah, sakit.
baru Yang dikerjakan tuh dari data ini input mutasi dulu atau ke tadi ya, ininya aja mutasi mutasi banknya tuh, dari transaksi ini. Silakan. Februari, oke. Ini Februarinya ini biar gede ya. Kalau udah selesai saya majuin. Oke, saya kasih waktu 20 menit. Tektokannya awas nih dari bank, dari ini harus 2 kali ya kalau ada narik. Kalau di store dari tunai ke bank itu dimutasi kasnya ada, di banknya ada. Jadi kita cek satu-satu. Kita bahas. Sudah benar belum di sini. Pak Ustadz, punten. Tadi kan kita baru masukin yang catatan kas, ya. Yang Hmm? nomor 1, Mm-mm. juta. Kemudian kita akan masukkan di catatan kas bahwa 500 juta ini masuk ke masuk ke apa namanya nih? Masuk ke BSI operasional yayasan gitu. Apa gimana? Saya agak-agak bingung karena ada kas dan ada bank ya. Tadi mungkin kelewatan pasti bagian Oke. penjelasannya. Jadi kan gini ya. Gini dulu ya. Mm-mm. Lihat di kas operasional. Ini kan ada penerimaan modal hibah di debit ya. Ya. Waktu nerima uangnya ya dari pendiri kan. Karena Mm-mm. asumsinya rekening banknya belum ada gitu kan. Iya. Kita terima secara cash. Maka nyatetnya kayak begini nih hasilnya nanti di mutasi kasnya. Kemudian di tanggal yang sama kita setorkan ke bank nih. Berarti kredit ya. Iya, betul. Disetorkan ke bank BSI 500.000. Ini nol dah saldonya. Nah ini harus otomatis juga nyatet di BSI operasional. Ini setor Oh tunai iya, dari iya. bendahara gitu ya. Masuk nih di Iya, banknya iya. gitu ya. Oh Gitu iya, juga iya. kalau uang Jadi ini di bank diambil nih ke tunai. Ini yang 30 juta nih. Tanggal 7 tarik tunai kan. Di berarti banknya baru keluar kan. keluar. Di banknya keluar Nah, kan. Jangan lupa nih kita harus nyatet di kas operasionalnya masuk. Nih, oh iya. itu ya. Oh iya, Kalau dari sini iya. setor, berarti kan di banknya harus masuk terima. Gitu maksud tektokannya. Tapi Bisa ini kita dipahami? belum isi ini. Kita baru nyoba input transaksi dulu aja. Nah, atas atas ini. Justru hasilnya harus sama kayak begini hasilnya nanti. Tapi nanti bisa dilihatnya di sheet yang tadi itu ya, Iya yang di betul. Bener yang di enggaknya. sheet operasional Ah. yayasan Kalau sesuai dengan bingung pekerjaan. lihat di sininya juga boleh. Kalau bingung nanti sambil itu. Dan di internal kan ya udah punya filenya. Nah ini intinya latihan ngerjain mutasi kas timbang dan banknya intinya. Ya, Ustaz. Satu pertanyaan lagi, Ustaz Punten. Ini tadi Ya. kan saldo awal udah ditangin semuanya. Hmm. Udah gitu tadi kita transaksi pertama. Jadi yang di dashboard kas dan setara kasnya operasionalnya ada 500 juta. Tapi di saldo awal Iya. memang tetap kosong ya. Nggak ada apa-apa sama sekali. Ya karena kita baru berdiri. Oke. Nanti kalau di tahun kedua, tahun ketiga gitu ya mungkin nanti akan ada gitu sesuai dengan yang Yes. terakhirnya yang tahun kemarin gitu. Benar, tahun 2000, maaf, tahun 2025 ya. Halo? Oke ya. Ya. Maksudnya, tahun 2025 itu nanti akan masuk saldo akhir 2025-nya menjadi saldo awal 2026 gitu ya. Ya, jadi ini sheetnya berlakunya bisa dibilang kayak per tahun gitu ya, Ustaz ya. Memang harus per tahun. Harus per Oke, tahun. oke. Makanya kenapa saya Ya. bilang simpan file yang kosongnya. Nah, yang ini di save as ini pakai nama file lain latihan, mutasikas latihan. Jadi kita biar nggak delete gitu loh, nggak menghapus-hapus. Kita simpan file yang kosongnya, master mutasikas misalnya gitu kan, atau template mutasikas. Jadi nanti Tapi jadi yang sekarang diisi file latihan yang kosongnya. Nah, cara ngeceknya gitu aja, saldonya dikosongin, ada angkanya nggak? Oh, kalau ada berarti buka itunya di delete manual di hasilnya itu. Nanti kalau revisi juga sama, kalau salah itu kita di manual di situ di akhir. Karena ini sebenarnya bisa diisi manual juga langsung kayak gini sama. Cuma kan nggak keren gitu kan kelihatannya kan, ya itu kan pakai sistem gitu. ya kalau pengalaman saya mah suka salah hitung, Ustaz. Nah, Waktu padahal based on rekening ya, tapi giliran udah di
udah dipisah-pisah based on ini kan. Kalau saya misalnya bisa memasukkan based on apa, mana yang wakaf, mana yang apa Oh, zakat, mana yang jangan, nggak begitu dulu. Kita belum terus belum ini. memilah dulu di sini mah. Pokoknya mengcopy paste apa yang ada di rekening orang. Cuma kan Ya. praktek prakteknya harusnya mutasi kas mutasi bank ini kan pada saat hari berjalan kan. Hari Hmm. berjalan dicatat begini, hari ini ngambil dari bank, surat ke bank dicatat. Baru akhir bulan direkonsiliasi, mana yang belum tercatat, mana yang salah angkanya, kita harus ikut angka rekening koran, saldo akhirnya harus sama persis. Nol komanya juga. Gitu kira-kira. Oke. Dimulai ya, Baik. dikerjain Ini ya. saya Oke, silahkan. Ini 1,6 tuh maksud saya nih apa kalau dijumlah di total semua ya. Tapi ini kita satu-satu aja rinci yang tanggalnya sama. Bisa aja keterangannya membeli meja kantor masing-masing dari 100.000 kali 4 unit buah gitu kan. Bisa begitu keterangan. Atau mau mengcopy paste ini aja silahkan gitu kan di keterangannya. Boleh. Nah, kan ya kita sampai ya 14.30 boleh maksimalnya. Kita 20 kita cek, nanti kita akan bahas udah benar atau belum isi. Karena ini harus hati-hati semua memindahkan ya. Baru nanti logika jurnalnya buat bahan besok ya. Karena Pak Miko nggak ngajarin jurnal debit kredit, langsung latihan praktek nyusunnya pakai softwarenya. Artinya debit kreditnya harus paham. Silahkan kita eh, latihan. Boleh kalau ada pertanyaan bisa langsung. Pak mau tanya, Pak. Ya, gimana? Pak kan kalau ini tuh di soal itu kan di data transaksinya tidak ada apa namanya untuk setor tunai ke rekening bank ya. Tapi di bank Oh BSI ya, untuk operasionalnya itu ada setor tunai dari bendahara itu ya, tahunya ya. dari mana, Pak? Gini, ini saya untuk membiasakan setiap terima tunai jangan pernah dipakai atau haram dipakai ya sebelum disetorkan ke bank. Jadi itu harus sudah jadi kebiasaan. Kalau nerima tunai, maka kalau dibikin di SOP-nya, kebijakan akuntansinya, keuangannya, pada saat menerima tunai, transaksi tunai, di hari yang sama atau maksimal di hari berikutnya wajib disetorkan ke bank. Gitu ya. Sama itu di akuntansi itu, kalau kita ada pembelian barang persediaan, ya persediaan, tidak ada keterangan ini tunai apa hutang gitu, belum dibayar. Itu harus semuanya di jurnal hutang. Karena prakteknya namanya jual beli itu belum tentu langsung dibayar cash carry. Tapi kecuali kalau dibayar tunai gitu ya, nah itu dicatat tuh. Tapi kalau dibeli persediaan senilai 20 juta, ya kita di tanggal sekian. Itu jurnalnya gimana? Nggak boleh kas tuh kreditnya. Harus hutang. Ya, harus hutang. Begitu juga penjualan. Kalau di akuntansi ya, dunia akuntansi. Kalau penjualan itu kan lawannya eh, debitnya kas kan. Itunya persediaan kreditnya. Kalau ada keterangannya tunai, ya atau transfer bank. Tapi kalau tidak ada keterangan, pendapatan penjualan sekian, tanggal sekian. Itu harus lawannya piutang. Artinya transaksi itu umumnya non cash gitu kan. Baru nanti akan terbit invoice atau apa istilahnya yang ada H plus berapa gitu kan hitungannya kan jatuh tempo tanggal berapa. Ya sama karena kan saya juga kalau ada penampingan hari ini kita kirim invoice nih ya bisa seminggu, bisa 2 minggu ya atau ada yang saya ada satu klien sampai hari ini ya sekalipun hari Minggu dia tidak mau bayar kalau belum diinvoice. Ini rutin ya setiap bulanan nggak connect service. Tapi saya kirim invoice sekarang itu 2 menit 3 menit udah langsung keluar bukti transfernya ya. Langsung bukti transfernya. Nah ini enak tuh karena tanggal invoice, tanggal kwitansi sama dengan uang masuk. Tapi biasanya kan saya waktu invoice kan udah kirim kwitansi, tanggalnya tanggal pengiriman kwitansi kan. Uangnya masuk belum tentu di tanggal kwitansi. Gitu. Ya tanggal kita nyata tanggal transaksinya aja itu kan dokumen pendukung. Jadi Itu ya. Jadi
Sekecil apapun. Setiap penerimaan tunai wajib disetorkan dulu ke bank, intinya gitu. Hmm. Nah, ketentuannya kalau dari bank, kalau kita langsung transfer ke rekening itu tidak ada pencatatan di mutasi kas. Tapi kalau tidak ditransfer itu setiap pengambilan bank catat dulu di penerimaan kasnya, baru di kasnya keluar sesuai dengan penggunaannya. Itu juga harus jadi standar, gitu ya. Punten Pak Ustadz. Jadi kan, jadi Hmm. kalau nerima cash, baiknya langsung dimasukkan ke bank. Nah, itu pas Sebentar dulu, dimasukin di, bukan langsung ya. Catat dulu di mutasi kasnya ya, oh iya ya, kemudian di nanti kas. dicatatnya kas keluar karena ditransfer ke bank. Nah, Nyatet, untuk transfer nyatetnya itu sesuai dari, eksekusi. mhm, ya Kalau misalnya hari, udah, hmm, misalnya hari Senin terima, udah gitu baru sempat ke banknya hari Selasa nih. ya Jadi kan hari Senin nanti di apa, di yang mutasi kas itu ada dana masuk misalnya 10 juta. Nanti hari betul, Selasa itu ada dana keluar 10 juta ke apa namanya, ke bank, ke setor ke bank. bank gitu kan ya. Dan nanti Ya. di banknya itu ada dana masuk hari Selasa 10 juta. Nah, pertanyaan saya adalah, Hah? eh, pada prosesnya ini harus kudu wajib banget ke bank setor cash atau misalnya yaudah dari rekening saya pribadi aja ditransfer gitu. 10 juta cashnya saya pegang biar nggak usah Nggak repot-repot ke apa-apa. bank. Nggak apa-apa Nggak kalau apa-apa. begitu. Yang penting uangnya masuk di bank aja tujuannya. Teknisnya Oke. mah ke BRI link ke mau dari Dana ditransfer gitu kan lo nggak ke bank kan. Kalau duitnya ada, kalau duitnya gede itu nggak ada di kita kan gimana? Intinya Iya. uang penerimaan tunai itu ditransfer dulu ke bank supaya ke record gitu loh. Dan itu untuk pengamanan karena kalau penerimaan langsung digunakan itu rawan penyimpangan gitu ya. Tapi kalau di bank kan itu boleh teknis transfer ke banknya misalnya saya ada uang segini nih saya butuh tunai juga udah nggak apa-apa. Yang penting itunya setoran atas nama penerimaan tunai tanggal segitu Pak. Nanti di rinciannya kalau itu ada donatur 5 orang ya hari ini tunai semua 5 juta semua total si A si B-nya harus ada rinciannya di slip store banknya. Kalau dari rekening pribadi berarti kan bukti transfer ke banknya lembaga kita yang 5 juta itu harus dilampiri dengan rincian si A si B-nya tuh yang diterima di tanggal itu sehingga bisa ngecek bahwa kenapa bank ini masuk 5 juta. Oh, ini atas transaksi tanggal sebelumnya nih 5 juta. Nah, saya lihat oh udah dicatatnya di penerimaan di peti cashnya. Mana rinciannya nih si A si B-nya? Ah, gitu. Oke. Ya, kan Kalau begitu. modalnya penerimaan kayak sedekah subuh gitu, Pak. Kan kecil-kecil Hmm. tuh, berarti harusnya ada semua atau gimana? Jadi kan kadang-kadang suka ada mulai titip sedekah ya. Hmm. Makanya dia sebenarnya sedekahnya cuma 1.000 per hari gitu. Tapi sebenarnya di Ya. relawan titip sedekah kita ada tuh datanya. Nah, kita sebagai bendahara kan nerimanya pokoknya hari ini masuk 100.000, tapi itu katakanlah misalnya dari 50 orang. Itu berarti harus ada Kalau detailnya bisa setiap hari. dideteksi ya, kalau bisa dideteksi ya. Tapi kan kalau modelnya canceling kan nggak bisa kan? Ya, betul. Ya udah aja Ah, gitu. kenceng per tanggal sekian atas nama siapa gitu aja gitu ya. Tapi kalau hari ini kita nerima 10 orang nih sedekah subuh tunai ya. Nah, itu harus ada rincian satu-satunya catatan manualnya. Nanti di keterangan kalau bisa dimasukkan atas nama siapa boleh lebih bagus lagi. Intinya harus jelas gitu. Tapi kalau Pak ini kan kita canceling seminggu sekali bahkan kan udah atas canceling tanggal sekian. Nah, gitu kan. Kayak perompak masjid gitu ya. Kan nggak Hmm, tahu siapa yang masuk. betul. Tapi disebutin tuh canceling di masjid apa atau di gerai mana, disuruh kasih keterangannya per tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Ya ininya pas tanggal terima kita di bendaharanya kalau nyatet penerimaannya. Tapi itu canceling misalnya di mall gitu kan. Dari tanggal periodenya kapan sampai kapan. Di mall apa, di selatung di keterangan. Ya, nah itu menjadi lampiran uang di store-nya, bukti store ke banknya kalau store manual ya. Tapi kalau store-nya dari rekening pribadi, pengurus atau siapapun, yang penting uangnya masuk sendiri sama, lampirkan di bukti transfer untuk supaya Baik. mengetahui memastikan jumlahnya. Ada lagi pertanyaan? Lanjut dulu ya, ngerjain ya. Ya. Ada yang udah selesai itu, aduh udah belum? Ada. Oke, lanjut dulu Belum aja. Ustaz, soalnya nanya. Apa sambil
Mbak Erna mau disampaikan jam 3 atau kalau udah selesai ngisi mah selesai aja. Ini kan bisa dikerjain sendiri latihan gimana? Ngikut Ustadz aja. Kenapa? Ngikut Ustadz saja. Oke, nanti kita peserta ya. Hmm. Karena kalau habis ini tinggal bahas jurnal nanti untuk dipelajari. Nah besok karena akan menjadi praktik ini sudah depan. Silahkan diisi dulu aja. Ustaz, punten nanya lagi, itu tanggal 7 ada uang muka dalam kurung cash advance. Itu maksudnya apa ya? Oke, Anaknya bawa. jadi gini, kalau kita ngeluarin uang, kan buat di jurnal ya, jangan langsung di jurnal bebannya. Kan ini ada kegiatan nih untuk syukuran. Ya, syukurannya mau tanggal 7 sebaiknya atau masih seminggu kemudian gitu. Kita kan walaupun sudah ada RAB tapi kan belum tentu segitu kan, belum kepastian kan. Ini untuk keterangan nih, uang muka program, misalnya mau ada santunan, ada buka puasa bersama kalau di lembaga zakat ya. Nah, kita antara uang yang dikeluarkan dengan uang yang dipakai kan nanti belum tentu sama ya, bisa lebih, bisa kurang atau sama persis gitu. Maka kita buatkan uang muka, keterangannya uang muka acara apa, program apa, sakuran ini 10 juta. Nah, nanti kan misalnya setelah pelaksanaan tanggal 10 asumsinya. Si panitia ini kan nerima duit 10 juta. Nanti dia wajib bikin LPJ yang 10 juta itu dipakai buat apa saja sesuai dengan RAB harusnya ya. Ternyata kepakainya 8 juta. Ya. Nah, maka waktu laporan ke bagian keuangan LPJ yang 10 juta itu dia rincian pengeluaran berikut buktinya yang 8 juta plus mengembalikan uang yang 2 jutanya. Nanti dikembalikan tuh, dicatatnya di tanggal misalnya tanggal 10, tanggal 12 ngasih LPJ, tanggal 12 itu dicatat tuh penerimaan pengembalian uang muka tanggal 7 tasakuran grand launching tasakuran. Yang 2 jutanya ya, yang 2 jutanya. Nah, kemudian gimana yang 8 juta? Nah, itu bicaranya di jurnal nanti. Ya, di jurnal tuh. Waktu jurnal itu kan dia waktu terima nya dia kan apa kasnya kredit kan di jurnalnya. Lawannya uang muka, debitnya. Nah, waktu baca LPJ, oh makanya 8 juta nih. Maka nanti muncul beban grand launchingnya 8 juta, ya. Kemudian debitnya 2 juta pengembalian uang mukanya, ya. Jadi close tuh udah tuh semua uang mukanya hilang semua cash advance karena udah hangus itu. Itu kira-kira itunya. Maka jurnalnya nanti bisa dilihat di itu. Berarti kan ini uang udah cash ya. Ini dari uang kas ini, uang muka ini. Atau ada keterangannya nih. Cukup nggak uang kasnya? Uang muka cash advance biaya tasakuran. Kalau nggak cukup bisa dari bank aja kalau kasnya udah habis ya misalnya sebelumnya. Harusnya Kalau kan kan ini kan kalau ditransfer semua berarti kan habis ya Ustadz ya. Di kas habis nggak ada ya. sama sekali. Berarti ini dari bank tanggal 7 Oke, tanggal 25 boleh. itu berarti bisa bank dari karena secara tunai berarti dari bank keluar dulu berapa ini 12 Oh, nambil pindah pertimbangan itu. Hmm. baru nanti di kasnya ada yang gaji yang secara tunai itu gitu Iya, ah, pengeluaran. boleh. Oh iya. Pak, mohon maaf nih aku tanya lagi.
Silakan, silakan. Soalnya itu jadinya tuh yang data transaksinya atau dari yang per sheet-sheet yang ada di sini juga, Pak. Soalnya kan ini di Bank BSI operasional ada tarik tunai untuk kas operasional, sedangkan di data transaksinya itu tidak ada. Tanggal Ini berapa? gimana Yang maksudnya, tanggal Pak? berapa di bank? Kalau di bank itu tanggal 7 tarik tunai. Yang berapa? Yang 30 juta. Tanggal 2 Pak. Tarik tunai untuk kas operasional 20 juta. Tapi di data Ini. transaksinya nggak ada. Oh, Betul. ya, 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 Jadi ya, itu benar. mengacunya ke yang mana ya? Soalnya Oh iya kelewat di benar. sini. Saya ada. Lewat. Nah, itu butuh uang buat ini nih, butuh buat yang 20 juta nih beli. Ah, ya benar. Seperti yang beli Kantor. peralatan di tanggal 4 juga kan ini tidak ada keterangannya secara dibayarkan secara tunai Ini atau tunai semua. transfer. Tunai semua. Makanya nih harusnya di tanggal 2 keluar dulu nih, soalnya nih benar. Ini kalau misalnya tadi saya udah keburu nyatet, berarti beri peralatan kantor ini transfer. Kalau Hmm, mau diubah ke tunai, boleh nggak dia dari sheetnya langsung saya kopas aja? boleh, boleh. Yang penting saldonya jangan ikutan di kopas ya, udah nanti berantakan. Ya, ya. Rekening BSI operasional. Oke. Saya dari tadi patokannya ini, Ya, jadi saya nggak nggak ngeh. masalah. Berapa tadi 20 juta ya? Ya 20 juta. 20 juta, Pak. Oke dulu. 20 kebagi Oke, makasih. 10 masih ada buat sakuran ya, sakuran ya. Masih bisa tuh. Ya, terima kasih udah diingetin. Pokoknya harusnya soalnya dari sini baru itu tuh hasilnya gitu. Naikin dulu ya. Berarti yang tanggal 7 juga belum ada itu, Ustaz, di soalnya. Yang dari bank ya? Yang dari bank 30 juta ya. Karena kalau enggak tinggal 5 juta saldonya. Hmm. Ya, belum ada penarikan ya, tanggal 7. Keluarnya tanggal 7 ya. 30 ya, 30 juta ya.
Prinsipnya, eh yang penting logikanya ya sudah dapat ya bahwa nyatet mutasi kas, mutasi bank gitu ya harus runut, eh apa namanya, semua wajib tercatat, itu untuk bahan laporan keuangan gitu ya. Nah itu yang terpenting kan prakteknya digunakan. Padahal misalkan yang pegang uang tuh ada 5 orang. Nah, itu lima-limanya bikin aja di sheet yang sama apa masing-masing ya. Nanti tinggal copy kan, digabungkannya tinggal copy hasilnya aja tuh. Eh, Tanggal, debit, keterangan, debit, kredit, total dijumlahin masukin ke ini supaya jadi satu file ya. Misalnya si A, si B pastinya megang di case apa, petik apa, petik case apa. Nah itu masing-masing tuh beri bikin itu aja udah cukup. Nanti baru di polling di bagian keuangan, dikasih. Nah, nanti kita masukin ke sistem satu tuh, ya. Sediain semua bagiannya, petikesnya. Nah, copy di hasilnya. Udah nanti jadi satu file. Karena harus per Oh bidang. iya, Punten. Ini kalau dibukanya di spreadsheet error nggak ya? Nggak juga sih kan tetap biasa berlaku. Iya, maksudnya Cuma kalau kita saya nggak tahu nih nanti kan orangnya numpuk-numpuk gitu ya mungkin atau masing-masing sih nggak masalah ya itunya. Dari si A ya si B. Bisa, bisa. kita sekarang jaga-jaga kan karena nggak selalu apa ada laptop itu ada data-data pasti di Google Drive. Jadi Setuju. kalau misalnya di spreadsheet bisa jalan kan bisa ngakses dari laptop manapun gitu. Tapi kalau Setuju banget. error ya berarti ya kamu harus duduk di depan laptop sendiri gitu. Harusnya ini karena Excel biasa ya, aman sih harusnya. Eh, Cuma saya nggak tahu karena ada dashboardnya ya mukanya ya mungkin. Tapi dicoba saya kita belum pernah coba ini. Kita biasanya kalau yang itu masing-masing aja tuh ngerjainnya. Nanti baru digabungin. Kalau bisa memang lebih enak sih gitu. Tapi kan si A megang yang petikas A ini aja gitu. Jangan ngotak-ngatik yang lain nanti. Masing-masing. Dicoba saya belum pernah coba sih. Dispesifikasikan. Karena ini ada rumus tadi itu yang input itunya ya. Mudah-mudahan sih kayaknya sih bisa harusnya. Saya kira. Oke, terakhir itu sebenarnya sih latihan jurnalnya yang dipelajari saja ya. Yang ini nih, pada saat nerima modal hibah, kas operasional pada modal hibah 500 juta, kasnya ke debit karena ini ya. Terus distorkan ini kas ya, kredit, banknya debit gitu. Ini Pak, nah ada jurnal, Ustaz. oh, hmm, Itu tadi format yang format tadi itu dikerjainnya per bulan atau memang diterusin aja langsung gitu Pak dalam bukan setiap transaksi, Mbak. Jadi ini hari ini ngeluarin uang, bagian keuangannya nyatet nih. itu Hari kan ini store ke bank, input di yang mutasi bank. oh iya berarti kan yang tadi aplikasi tadi itu kan itu ngerjainnya kan misalkan sudah ini per bulan, nah kan besok kan per bulan lagi misalkan ada lagi transaksi. Nah itu dicatat di yang tadi langsung diterusin aja apa kita Lanjut beda setahun nanti lanjut, setahun lanjut, oh setahun setahun lanjut. lanjut. Hmm. Oke, berarti Nanti selama beda setahun ya tahun berarti baru. Jangan sebulan beda file, nanti repot tuh nggak bisa iya. ketemu sebenarnya. Jangan. Oh ya udah oke, Jadi berarti untuk dilanjut setahun. gitu ya. Dan nggak Oh, usah dikasih jeda ya, langsung aja. Nanti kan tinggal bulannya aja yang berubah tuh. oh ya benar-benar File maksudnya untuk setahun. Cuma oh gini, setahun ya ada berarti. lembaga zakat yang banknya itu 25 bank. Nah, itu pisahin aja petikesnya. Oh, ini khusus bank satu file, satu bank doang gitu ya. Karena ininya cuma sekitar 25 kalau nggak salah ini settingannya. Eh, nah ini pokoknya sampai yang ada garis ini nanti nggak kejangkau rumus nih. Jadi kalau rekeningnya banyak, ini dijadiin satu file untuk bank aja. Satu file lagi untuk kas. Khusus ini untuk bank dan kas itu doang ya Pak ya berarti ya. Ya, betul. Tapi ini settingannya untuk setahun, jangan per bulan. Supaya Iya. di sininya nyambung semua nih di ininya nih. Nah, ini waktu klik satu tuh itu sebulan setahun terus gitu. Ini aman nih, Nah, nggak dibatasi nih rumus ini udah di kira-kira begitu. Kalau baru ada satu rekening aja gitu Ustaz. Jadi emang selama ini ya dari situ aja gitu semua. Ya, berarti di Atau sininya kita kan satu aja nih di depannya, satu aja. cuma kan kalau saya
tadinya malah kami lihat ini, oh berarti bisa ya sebenarnya rekeningnya satu, cuman di sini kita diferensiasinya per penggunaan dananya gitu. Boleh nggak Jangan, sih? karena nggak sesuai itu, nggak sesuai. Ini namanya mutasi kas, harus sesuai mutasi bank harus sesuai dengan rekening koran banknya. Jangan. Mungkin Jadi kalau satu aja. pengeluaran kas boleh begitu Mbak, yang kas program satu-satu Mm-mm. itu lebih bagus tuh. Gitu. Tapi kalau banknya satu jangan dipilah jadi transaksinya jadi tiga, jadi empat, jangan. Itu namanya Baik-baik. bukan Jadi mutasi kalau bank. di yayasan kami kan baru ada satu rekening aja gitu. Hmm. Oke. Kita ya Nah, banget sih perlu pisah aja gitu kan. Soalnya saya pusing ah, juga gitu, ya segala Mbak, macam. misalnya gini ya, ini rekening wakaf nih. Udah diisi kan? Nah, Nanti ya. kopi ini buang tuh nanti kita ke sheet satu kopi yang transaksi wakafnya, yang sheet dua kan kalau udah data keseluruhan ada gampang modifnya kan. Iya, betul betul betul. Makanya punya data yang keseluruhan dulu satu bank, baru kan ingin dipilah nih mana yang program ini, program itu, mana yang zakat, mana infak, mana wakaf gitu kan. Ini udah ada, Iya, tinggal betul. delete-delete aja itunya si transaksinya Iya. gitu kan. Kayak gitu modelnya saya kalau bukan dipisahkan dari awal. Oh, berarti Kemarin kemarin saya ngejain najir wakaf, sama rekeningnya dicampur tuh. Input dulu begini, baru diolah tuh hasil udah di Excel, baru mana transaksi wakaf, yang lainnya delete, transaksi infak, wakafnya di delete gitu. Iya, iya. Cuma kadang-kadang itu tadi yang saya bilang suka liar, padahal mah sumbernya satu ya, tapi kenapa ini kok pas udah dipisah-pisah jadi beda gitu. Bener, karena ada yang kelewat, karena salah nilai. Tapi Iya, itu jadi harus dilihat lagi sampai apa bulan berapa, tahun berapa ini kenapa berhenti apa benar, masalah. setuju. Emang gitu kendalanya. Makanya kalau ada itu mah ada codingnya dulu gak tuh, ada coding tuh, Jaka, Jet, nanti kita sih filter sesuai dengan kodenya. Bisa begitu kalau yang jago Excel ya. Nanti tambahin kolomnya Baik. kode. Sama Gitu jangan ya. ini ya, Set ya, jangan ditumpuk. Ya, betul. Harus, Jangan ditumpuk potensi apalagi kalau apa. ngerjain sebulan aja tuh pegel kalau di sekaligus. Tapi kalau per Ya, transaksi. Ya, ya, jadi yang jurnal itu nanti silahkan dipelajari karena untuk bahan besok eh, Pak Jatmiko ya. Saya yakin ini udah advance lah di sini. Eh, Justru akan membantu karena Pak Miko juga sudah ada yang terisi, ya jurnalnya sudah terisi untuk latihan, ada yang kosong, ada yang terisi gitu. Nah, tapi latihannya mulai dari ganti akun, nambah akun, setup akun dulu ya gitu. Nginput saldo awal, baru nginput jurnal, alur datanya gimana sampai ngeprint, kira-kira begitu. nah, yang ini Ustaz, yang jurnal ini kita ngisi sendiri sendiri atau ada rumusnya nanti udah otomatis masuk ya? Ya, kalau ini Misalnya mah saya, manual, manual ini, manual aja, nggak nyambung. Ini angkanya juga manual. Cuma angkanya dikonekin di sana di situ. Nah, ini maksudnya latihan ya. Kalau transaksi gini debitnya ini, kreditnya ini gitu maksudnya. Karena besok iya Meko iya. nggak belajar jurnal, dibaca aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin sudah mau asar 37. Saya ada harus ngerjain lain nih karena lagi di klien nggak enak. Lupa kemarin ya. Pak, sebelum ditutup mau tanya lagi. Ya, boleh pertanyaan. Kan ini kita ngerjain studi kasus ya, Pak. Kalau kita Hmm. implementasikan untuk di yayasan kita sendiri, itu Hmm. khususnya bagi saya gitu ya, Pak ya, di yayasan saya kan ini transaksinya kan udah lama, maksudnya itu pendiriannya udah lama. Itu Ya. gimana, Pak? Kita Hmm. harus nyantumin saldo awal atau kayak gimana? Oke, yang udah lama ya. Kita ngerjainnya yang 2025. Ya, kan bulan Januari nih, baru tanggal 8 kan? Ya, Nah, berarti yang diinput itu saldo transaksi 31 Desember, saldo akhir 31 Desember 2024. Di saldo awalnya. Kita di ngerjainnya yang setiap bank 2025. contohnya kayak gitu. Mm-mm. Terus yang tahun-tahun lalunya berarti ya udah aja gitu tuh. Kalau Atau ada kita perlu waktu, buat lagi. kalau bisa ya diinput, pisah file. Nah, kalau Padahal banyak banget. Nah, mendingan kalau kita kan nginput dari sini, kalau ada langsung dari rekening keuangan langsung jurnal. Mendingan accounting service aja langsung ke kita ini laporan keuangannya bukan mutasi. Karena nanti mutasi kas itu kan tercermin di buku Basarkas kan.
gitu. Nah, tapi kalau kita yang belum nyusun laporan keuangan, termasuk yang udah pakai software semua ya, sebenarnya sih ini opsional ya, cuma untuk backup data keuangan sebenarnya. Tapi kalau udah pakai software sebenarnya nggak perlu lagi yang pakai software. Berarti untuk Cuma pengerjaan yang akan kita jalankan, maksudnya di tahun berjalan ya udah berarti udah simpennya 25 di ini. saldo awal Yang di penting kan saldo tahun awalnya yang kan kemarin. akhir, kan tinggal cek rekening koran kan? Ya, cek rekening ke orang. Maksudnya dimasukkan saldonya sekian, terus kita Hmm. ya udah kita lanjutin aja di transaksi di 2025 ini. Benar. Saldonya per 31 Desember 2024. Nah, yang kita catat 2025-nya. Pada dan cash opnamnya saya nggak tahu kemarin ada berapa. Nah, itu salahnya teknik mundur. Sekarang tanggal 8, uang ada berapa dicek nih. Di cash opnam ya. Tanggal 8 ini nih. Tuh dicek nih penerimaan pengeluaran kemarin sampai tanggal 1 berapa. Nah, itulah saldo awal kasnya. Kalau nggak ada cash opnamnya. Mumpung masih dekat. Kan masih ingat Siap, kan siap, siap, Pak. pengeluaran 2 minggu ke belakang kan? Penerimaan Ada dicek. Pak, tercatat sih. Betul. Nah, apalagi tuh udah gampang. Tapi kalau kemarin membuat cash opnam gampang input gitu dari berdasarkan cash opnam. Kalau tidak hitung mundur cash Siap, siap, opnamnya Pak. hari ini, cash opnamnya hari ini kalau nggak ada dibikin berita acara nih hari ini uang kas ada berapa. Kemudian dibikinlah mutasi kasnya nih ya, mundur kan tanggal sekian sampai dengan tanggal 1 ya. Nah, berarti dipotong nih penerimaan pengeluaran di Januari ini berarti saldo awalnya sekian. Nanti kalau saldo akhir Desember 2024 sekian ditambah penerimaan ditambah pengeluaran sampai tanggal 8 saldonya harus sama dengan cash opnam hari ini. Kira-kira. Ya, Pak. Oke, Makasih, Pak. clear ya, Insya Allah ya. Nanti hal ada apa-apa bisa diskusi dengan Pak Miko ya secara teknis laporan keuangan. Cukup, saya izin ya. Mohon maaf tidak bisa nggak harus sampai jam 3 ya. Nih saya ditungguin klien nggak enak. Makasih semuanya. Mudah-mudahan jadi keberkahan untuk semua ya. Saya juga mohon maaf kalau banyak kekurangan. Tapi prinsipnya kita insya Allah memang tidak cukup hanya 2 hari ini. Ya, apalagi yang webinar malam ya. Kita boleh silaturahmi apapun bentuknya, silahkan ya yang diperlukan kita dampingi konsultasi ya mau jarak jauh mau langsung juga nggak ada masalah yang dekat apalagi dari Bogor Bandung ya saya sering bolak-balik ke Bandung rumah di Garut jadi bisa sambil itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Biar Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Erna. Silakan Mbak. Ya, baik, terima kasih kepada Ustadz Dedang Romansyah atas pemaparan materi dan bimbingannya. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup bersama menginformasikan bahwa acara besok akan dimulai pukul 9 dengan link yang sama dengan hari ini. Jadi mohon Bapak Ibu berkenan untuk bergabung kembali pukul 9. Baik Bapak Ibu, acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita duduk bersama, saya selaku pembawa acara sekaligus moderator uh, hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita duduk bersama acara workshop hari ini dan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, Ini terima bertanya kasih Bapak teman-teman Ibu. semuanya ya. Makasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Mbak Erna. Ya, terima Siap, kasih siap. Bu.